Welcome to my channel, Let's Share with me, Tessa. Selamat datang ke channel saya, Let's Share, bersama dengan saya, Tessa. Today, I want to share with you about simple future. Hari ini, saya mau berbagi dengan kamu tentang simple future. The aim of learning simple future, we will know when we will use it in speaking or writing. Tujuan dari mempelajari simple future, kita akan tahu kapan kita akan gunakan, baik dalam percakapan atau secara tertulis. Word of Bible, Proverbs chapter 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ayat Alkitab, Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. The aim of simple future is to tell the action that will happen in the future. Tujuan dari simple future adalah memberitahukan aksi yang akan terjadi di masa depan. Past, present, future. Past adalah waktu lampau, present adalah waktu sekarang, future adalah waktu akan datang. Ketika seorang anak belajar dengan tekun di waktu lampau hingga saat sekarang, maka hasilnya akan kelihatan di masa depan atau future, yaitu hasilnya ketika ujiannya nanti nilai apa yang diperoleh oleh anak tersebut. Rules, subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Rules adalah rumus. Rumus yang digunakan di sini adalah subject ditambahkan will atau tambah shall, tambah kata kerja bentuk pertama, dan tambah objek. Look at the dialogue. Sarah, let's have a party. Helen, that's a great idea. We will invite a lot of people. Later that day, Helen meets Sunny. Helen, Sarah and I decide to have a party. We are going to invite a lot of people. Sunny, that is good. Now, find the difference between the dialogue. Can any of you explain the difference between will and going to or I'm going to? Baiklah, mari kita melihat dialog. Sarah berkata, mari kita mengadakan pesta. Lalu Helen menjawab, ya, itu ide yang bagus. Kita akan mengundang banyak orang. Nah, di sini kita lihat bahwa Sarah dan Helen baru memutuskan untuk mengadakan pesta karena menggunakan kata will. Kita akan mengundang banyak orang. Kemudian beberapa hari, Helen bertemu dengan Sunny. Helen memberitahu, Sarah dan saya memutuskan untuk mengadakan pesta dan kami akan mengundang banyak orang. Lalu Sunny menjawab, itu bagus. Nah, di sini acaranya sudah diputuskan untuk diadakan, sehingga mereka akan mengundang, berarti akan terjadi, sudah terencana. Itu adalah perbedaan antara kata will dengan kata I'm going to. Kata will menunjukkan bahwa kita baru memutuskan atau merencanakan sesuatu, sedangkan going to, acara tersebut akan dilaksanakan. Will. We use will to announce new decision. The party is a good idea. Be going to. We use be going to when we have already decided to do something. Helen had already decided to invite a lot of people before she spoke to Sunny. Nah, kata will di sini kita umumkan ketika kita punya keputusan baru. Contoh seperti dalam dialog tadi. Pesta itu adalah ide yang bagus, baru dalam tahap perencanaan. Sedangkan kata be going to kita gunakan ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Contoh dalam dialog tadi, Helen sudah memutuskan untuk mengundang banyak orang sebelum dia berbicara kepada Sunny. Words that usually used in simple future are tomorrow, besok, the day after tomorrow, lusa, tomorrow morning, besok pagi, soon, segera, afterward or later, nanti, next time, lain kali.
Ini adalah kata-kata yang sering kita jumpai di dalam simple future. Dan ketika kita melihat kata-kata ini dalam sebuah kalimat, berarti kita bisa langsung menentukan bahwa kalimat tersebut adalah simple future. Thank you for visit to my channel, and I hope my explanation will be useful for all of you. Happy learning. God bless you. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya, dan saya berharap penjelasan saya menjadi bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar, Tuhan memberkati.